Saya akan menjadi gubernur yang tidak seperak pun saya mencuri uang negara. Bahkan saya berjanji seluruh gaji saya kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Donasi, donasi, donasi. Ya bagus. Donasikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya gembel oten mau jadi pejabat di negara ini, sahabat. Tai kucing. Ya, ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari gembel-gembel oten yang mau menjadi pejabat di negara Indonesia ini. Nah, jadi sahabat semuanya, dengan semua track record atau rekam jejak dia yang negatif itu, si Udin ini masih percaya diri dia mau menjadi pejabat di negara ini, sahabat. Sudahlah penista, penghujat, pembegal, pemerkosa, pemain lato-lato tak berfungsi. Ya, masih banyak lagi ya yang negatif tentang si Udin ini, tapi dia masih percaya diri untuk mau menjabat di negara Indonesia ini. Ini orang memang nggak punya kemaluan, sahabat. Nah, jadi video ini sebetulnya video lama yang udah mulai resan, tapi kita hangatkan lagi, sahabat. Ya, berikut videonya. Saudara-saudara, ini Menteri Agama ini harus mundur ini. Lu harus mengundurkan diri dan memberikan jabatan itu kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Masa sudah 75 tahun Indonesia merdeka belum ada orang Kristen yang jadi Menteri Agama? Sekali-sekali dong Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim bisa memimpin haji, bisa jadi imam, bisa jadi khotib, bisa apa saja. Bisa kok. Jangan-jangan lebih pintar gua daripada lo dalam hal Islam. Oleh karena itu gua yang jadi Menteri Agama, jangan lo mundur. Tapi beberapa jam yang lalu dia katakan dia tidak menginginkan jabatan apapun di negara Indonesia. Tapi kalau dikasih dia terima, katanya. Nah, kalau dia jadi gubernur misalnya, katanya tidak akan menerima gaji sepersen pun. Seluruh gajinya itu mau dikasihkan kepada seluruh rakyat. Apakah benar demikian? Saya tidak bermain politik praktis, karena politik praktis itu kotor. Saya tidak punya cita-cita untuk menjadi gubernur ataupun bupati. Tapi kalau diserahkan, saya akan melakukannya tanpa bermain kotor, tanpa bermain politik praktis. Saya akan menjadi gubernur yang tidak seperak pun saya mencuri uang negara. Bahkan saya berjanji seluruh gaji saya kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Donasi, donasi, donasi. Ya bagus. Donasikan kepada saya. Tai kucing. Ya, itu dia pernyataan-pernyataan Saifuddin Ibrahim yang pernyataannya itu kontradiksi atau bertabrakan antara satu dengan yang lain, sama seperti buku yang dia baca itu. Adakah yang percaya dengan omongan orang ini? Ada. Siapa lagi kalau bukan Oten? Kalau kita umat Islam ya cukup tertawa saja lihat orang gila dan vego ini, ya kan? Nah, sahabat sekalian, tadi dia katakan dia tidak akan memakan uang gaji kalau dia jadi gubernur. Seluruh gajinya itu akan diberikan kepada rakyatnya. Jangankan memberikan gajinya kepada rakyat, yang hari ini ketika dia ditimpa masalah, dia mintanya kepada siapa? Kepada rakyat. Ngemis kepada rakyatnya. Donasi, donasi. Ayo berikan donasi kepada saya yang sedang kesusahan ini. Dia pikir jadi pejabat itu gampang. Jadi pejabat itu susah, bro. Bayangkan nanti kalau Saifuddin Ibrahim ini jadi pejabat, ketika ada masalah pasti larinya ke uang juga kan. Gambarannya udah ada sekarang. Ketika dia masalah, yang dimintanya apa? Donasi.
Ya, tapi kalau mendengarkan ucapan Udin lato-lato tak berfungsi ini, saya ingat perkataan dari narkoplak Sincopa Pincopi kemarin, sahabat. Pak Timotius kasih kasih contoh begini. Waktu itu dia tanya saya, kalau menurut Ibu yang berkuasa di bangsa Indonesia siapa? Saya jawab presiden, Pak. Waktu itu Presiden SBY ya, Pak ya. Jadi kalau menurut Ibu SBY itu berkuasa nggak di Indonesia? Saya bilang berkuasa dong, Pak, gitu. Terus kalau menurut Ibu karena dia berkuasa, dia boleh nggak kalau jadi sopir taksi katanya. Terus saya diam, terus saya pikir-pikir, oh ya boleh kali, kan dia berkuasa, saya bilang begitu kan. Terus dia balik pertanyaannya, kalau menurut Ibu, kalau sopir taksi ingin jadi presiden boleh nggak? Saya ketawa ya kan, artinya saya nggak setuju. Yaitu perkataan dia tentang konsep ketuhanan yang dianalogikan seperti presiden dan supir taksi, sahabat. Presiden kalau jadi supir taksi boleh nggak? Boleh katanya. Tapi sebaliknya kalau supir taksi boleh nggak jadi presiden? Katanya nggak boleh. Nah, kalau kesimpulan dari analoginya itu kita pakaikan ke Udin Birahim ini, itu berarti Udin Birahim nggak bisa jadi pejabat negara, nggak bisa jadi gubernur, apalagi menteri. Kan analoginya seperti itu. Gubernur bisa nggak jadi gembel? Kata Narakopla Oncop, bisa. Tapi gembel bisa nggak jadi gubernur? Nggak bisa katanya. Jadi kita buat pula premis seperti ini, sahabat. Setiap gembel tidak bisa jadi pejabat negara. Udin gembel, artinya Udin tidak bisa jadi pejabat negara. Memanglah dunia koplak ini tidak ada henti-hentinya menghibur kita, sahabat. Tapi kekoplakan video kita ini akan semakin disempurnakan oleh ucapan Pak Hendritan tentang si Udin Birahim ini, sahabat. Begini judulnya, Udin diburu seperti apa ya? ya nanti judulnya di ini aja lah. Udin diburu seperti tikus gitu ya. Begini judulnya, semoga idol tidak kena rudal Udin. Ya, begini judulnya, mengapa Udin pakai lipstik? Ya, Saifuddin Ibrahim itu pakai lipstik loh. Tidak hanya Saifuddin Ibrahim, ya, termasuk ya orang-orang di sekitar Saifuddin Ibrahim, teman-teman pendeta dulu yang di Indonesia itu kalau siaran juga pada pakai lipstik. Udah banyak judul dari pendeta Hendritan ini untuk si Udin Gembel Udin ini ya, sahabat. Ini membuktikan bahwa si Udin ini memang gembel gitu. Di Islam dia gembel, di Kristen juga gembel. Hanya Oten lah yang menganggap dia itu seorang pahlawan. Ya, tapi betul juga, pahlawan ODGJ. Ya, itu pendeta Hendritan saja sesak napasnya lihat perilaku Udin itu, sahabat. Jadi kalau Anda katakan Bamtri umat Islam ini suka fitnah menghujat si Udin Gembel Udin, yang saya hujat itu adalah Udinnya, sahabat, ya. Bukan agama Kristen. Beda dengan Udin. Udin itu menghujat semuanya. Agama Islam dihujat, Allah, Rasulullah, Al-Quran dihujat, negara Indonesia, pejabat dan pemerintah ini juga dihujat. Dan sesekali dia sempatkan juga menghujat Kristen. Semuanya dihujat oleh Udin ini, sahabat. Maka sering saya katakan, Oten pasti senang dengan apa yang dilakukan oleh Udin. Dan bahkan mendukung. Seperti kemarin kan, pendeta-pendeta Oten itu. Tapi kalau orang Kristen, pendeta Kristen yang betul-betul Kristen, itu sependapat juga dengan kita bahwa Udin ini adalah penghujat sejati yang harus kita perangi. Nah, salah satunya pendeta Hendritan. Ini yang Kristen murni. Dengar pengakuannya. Pak Pendeta HTD, Anda itu orang Kristen atau bukan? Lo, aku ini Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus ini. Kristen sejati atau murni dan konsekuen ini HTD ini. Ya, saya itu hanya berdasar Alkitab, saya itu Alkitabiah. Buku-buku teologi satu lemari itu udah tak bakar. Jadi sebagai seorang Kristen sejati itu dia paham Alkitab. Tidak boleh membenci umat keyakinan lain, itu tidak boleh. Harus mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama. Tapi keimanan beda, Pak. Ya nggak apa-apa. Memang Alkitab juga nulis begitu kok. Yang keimanan beda ya biarin, ya toh. Ya biarin, keimanan beda nggak apa-apa.
Tapi kita hidup bersama-sama. Dari dulu Indonesia kayak begitu kok. Nah, ini salah satu pernyataan dari seorang Kristen yang saya sangat setuju ya sahabat. Bahwa kalau ada kezoliman yang mau merusak kerukunan dan kedamaian yang ada di negara Indonesia ini, mengatasnamakan agama, tapi tujuannya untuk mengadu domba. Itu yang kita perangi. Saya sekali lagi tidak punya masalah dengan kawan-kawan Kristen yang beragama Kristen. Karena saya punya banyak kawan Kristen. Tapi si Udin ini sebetulnya tidak hanya musuh umat Islam, tapi juga musuh Kristen. Nah, kembali kepada topik ya. Jadi kalau Udin ini ngotot juga mau menjabat, siapa yang akan milih Udin ini coba? Orang Islam dah jelas nggak setuju. Kristen juga tidak. Maka Oten DGJ lah yang akan memilih Oten DGJ ya. Kalau ODGJ asli itu nggak akan milih Udin juga. Se-ODGJ-ODGJ-nya ODGJ, dia masih tahu mana yang baik dan mana yang buruk sahabat. Tapi kalau Oten DGJ itu udah seburuk-buruk makhluk itu ya. Karena mendukung orang yang sudah berbuat salah gitu. Kalau sahabat semuanya, demikian saja video Oten DGJ ini. Sampai jumpa di video Oten DGJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.